Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersua di channel Guru Made, saluran khusus tentang dunia ASN baik itu PNS maupun P3K. Dan kali ini kita akan bahas masih seputar rencana rekrutmen CPNS di tahun 2023, dan cpnn.com kali ini menurunkan berita tentang ada formasi CPNS 2023 di Kementerian Agama. Dan tentu ini menjadi sebuah berita yang insya Allah menjadi berita kabar gembira bagi tenaga honorer yang selama ini mendambakan untuk menjadi PNS. Berapa jumlah formasi yang dibuka di Kementerian Agama untuk CPNS dan P3K di 2023? Marilah kita simak selengkapnya berita dari jpnn.com. Formasi kebutuhan ASN untuk Kementerian Agama tahun 2023 sebanyak 4.125, terdiri dari 4.057 formasi P3K dan 68 formasi CPNS. Formasi P3K 2023 Kementerian Agama terdiri dari 2.296 guru P3K, 224 tenaga kesehatan, dosen P3K 68, P3K tenaga teknis sebanyak 1.469. Formasi CPNS 2023 di Kementerian Agama sebanyak 68 untuk posisi dosen. Alokasi formasi 2023 ini sesuai dengan jumlah pegawai pensiun di lingkungan Kementerian Agama. Demikian ujaran dari Menpan RB Azwar Anas. Sudah tentu formasi tersebut membuat para guru honorer di lingkungan Kementerian Agama merasa senang karena punya peluang berubah status menjadi ASN P3K. Hal lain yaitu tentang dampak reformulasi P3K teknis tahun 2022. Menteri Anas juga menjelaskan kebijakan reformulasi P3K teknis tahun 2022 berdampak signifikan bagi banyak instansi, termasuk Kementerian Agama, yang keterisian formasinya diproyeksikan meningkat menjadi 77,27%. Mas Anas menyebutkan pada seleksi P3K 2023, Kementerian Agama mendapat 49.549 formasi. Namun formasi yang terisi hanya 58,67% atau 29.069 formasi. Setelah dilakukan reformulasi kelulusan P3K teknis 2022, di Kementerian Agama diproyeksikan formasi yang terisi meningkat menjadi 38.287 atau 77,27%. Reformulasi seleksi P3K teknis adalah bentuk afirmasi yang diberikan pemerintah kepada peserta X tenaga honorer kategori 2 atau honorer K2 dan peserta tenaga non-ASN atau honorer yang telah mengabdi selama ini, termasuk di lingkungan Kementerian Agama. Jelas Menteri Anas saat konferensi pers bersama Menteri Agama di kantor Kementerian Agama. Menteri Anas berharap meskipun belum sepenuhnya ideal, reformulasi P3K teknis 2022 yang dilakukan ini bisa memenuhi berbagai kebutuhan formasi yang cukup urgen dalam pelayanan Kementerian Agama. Di antara para guru pendidikan agama termasuk guru Al-Quran Hadis, guru sejarah kebudayaan Islam, guru pengetahuan Alkitab dan sebagainya. Selain itu juga untuk pentashih mushaf Al-Quran, penyuluh agama Buddha hingga pemuluh. Dia mengungkapkan kebijakan reformulasi mempertimbangkan berbagai aspek dan diharapkan tidak mengurangi kualitas P3K. Reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis ditetapkan berdasarkan nilai terendah pada jabatan yang sama, yang formasinya belum terpenuhi atau pelamarnya tidak memenuhi nilai ambang batas. Artinya, jika sudah terisi, maka tidak bisa digantikan oleh nilai di bawahnya, ujar Menteri Anas. Demikian sahabat tentang informasi penerimaan
CPNS dan P3K di Kementerian Agama yang menurut rencana secara umum di berbagai instansi akan dilaksanakan pada bulan September 2023. Ya, semoga dengan informasi-informasi seperti ini bisa menjadi harapan besar bagi para tenaga honorer untuk berubah status menjadi ASN, baik itu PNS maupun P3K. Nah, semoga kita berharap ini adalah solusi-solusi terbaik bagi tenaga honorer yang sudah mengabdi sekian lamanya, dan mengharapkan kejelasan status dari apa yang menjadi tugasnya sehari-hari, yaitu menjadi ASN baik PNS maupun P3K. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.